Kelompok orang itu kami, Pak, rakyat Indonesia, yang dengan tegas dan jelas menolak mereka semua berada di atas tanah air Indonesia. Dan kami rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan di atas tanah air ini. Hola netizen yang tercinta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak agar pemerintah Indonesia mau menerima dan menolong para pengungsi Rohingya. Ia juga turut mengkritisi sikap sekelompok warga di Aceh yang menolak ratusan pengungsi Rohingya. Usman Hamid menyebut jika aksi tersebut menunjukkan kemunduran nilai kemanusiaan di Indonesia. Lebih lanjut, melalui akun Instagram pribadinya, Usman Hamid juga turut meluapkan kegembiraannya saat mengetahui banyak pengungsi Rohingya yang terdiri dari anak-anak dan bahkan bayi kini terombang-ambing di perairan Aceh. Ia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah harus membantu pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Indonesia, entah itu menyediakan tempat berlindung, memberikan bantuan kemanusiaan, dan beberapa hal lainnya. Tidak lama setelah diunggah, unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen yang berbakti. Banyak netizen yang terhormat justru melontarkan komentar kontra atas apa yang disampaikan oleh Usman Hamid. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Orang ini benar-benar kelewatan ya, sungguh kelewatan, sungguh terlalu, tahu nggak? Usman Hamid ini sebenarnya orang mana? Orang Indonesia kah? Atau orang mana? Jadi Indonesia itu sebenarnya memang sudah bangsa yang besar. Indonesia sudah sangat bangsa yang besar tanpa harus menolong Rohingya. Dan Indonesia juga tidak peduli mau Anda sebut sebagai negara yang hipokrit, tidak peduli. Indonesia saya rasa bukan negara yang munafik. Indonesia adalah negara yang cerdas. Indonesia tahu mana yang perlu ditolong, mana yang tidak perlu ditolong. Anda jangan iri kepada Palestina karena Indonesia banyak membantu ke Palestina dan Gaza. Kenapa Indonesia warganya gencar untuk tidak mau menolong Rohingya yang berkedok seiman? Karena Rohingya tidak sama dengan Palestina, tidak sama, beda. Palestina dijajah, Rohingya menjajah. Apabila Anda Usman Hamid merasa kemanusiaan Anda lebih tinggi dibanding masyarakat Indonesia, sebaiknya Rohingya bawa pulang ke rumah Anda. Beri mereka makan, beri mereka tempat tinggal, beri mereka pendidikan, dan berikan juga tanah Anda ke mereka, gitu ya. Dan dengar baik-baik ya Usman Hamid, berapa ratus ribu orang Indonesia pergi ke luar negeri, meninggalkan anak, keluarga, saudara semua bertahun-tahun. Demi apa? Demi pengen punya tanah dan demi pengen punya rumah. Ini enak-enak ya Anda mendatangkan semua benalu dan parasit ini dan tiba-tiba datang minta pulau. Ininya di mana? Ininya di mana? Nih. Hati Anda di mana? Kalau memang Anda merasa memiliki kemanusiaan yang tinggi, seharusnya Anda meminta Bangladesh atau Myanmar memberikan hak-haknya kepada Rohingya, bukan malah menuntut orang Indonesia, menuntut warga Indonesia untuk membantu Rohingya dan menerima Rohingya. Paham kan maksud saya? Saya sampai belibet loh ngomongnya karena saya emosi. Sekelompok orang itu kami, Pak. Kami masyarakat Indonesia, Pak. Rakyat Indonesia, sekelompok orang itu, Pak. Ya, Pak Usman yang terhormat. Jadi kami berhak juga berkomentar apa yang buruk dan baiknya untuk negara kami, Pak. Nah, kami warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak, menolak kedatangan Rohingya semuanya, Pak. Jadi kalau Bapak tidak mau Rohingya dibalikkan negaranya, Bapak tampung sendiri di rumah Bapak. Bapak siapkan pekerjaan, Bapak kasih makannya. Jangan bebankan kepada negara, Pak. Ya, jangan bebankan kepada negara. Karena Indonesia aja banyak, Pak. Banyak, ribuan, bahkan jutaan di luar sana, Pak, yang susah, Pak. Jangan Rohingya bikin susah. Iki ngono kudu tuntutan sekelompok orang, Pak. Iki tuntutan rakyat Indonesia sing wegah kepanggonan pengungsi Rohingya, sing penggaweane rudok, sing turu badok ngising, opo maneh sing ndek Sidoarjo iku oleh uang tunjangan 1.250.000, jarene gak cukup ya. Bayangno masyarakat awake dhewe nyambut gawe isu awan sore bengi, bahkan dibelani gak mulih, bingung golek duit, golek sandang pangan gawe anak bojone. Lah kuno penggaweane mangan turu ngising kelonan, ngono iku apa ya gak nggarai kecemburuan sosial? Masyarakat lokal tersisihkan, sementara pengungsi sing gak jelas oleh fasilitas koyok ngono. Ya, saiki misale tak walik, gelem gak omahe sampean kepanggonan wong asing sing penggaweane mek
rudok sing turu mbadok ngising, gak gelem bersih-bersih omahe sampean, gak gelem nyambut gawe, njaluk mangan enak. Terus engko mari ngono ujung-ujunge omahe sampean diklaim sebagai omah perjanjian, terus sertifikatnya dijaluk, sampean diusir teko omahe sampean dhewe. Kira-kira sampean gelem gak koyo ngono? Iki dipikir dhisik lek ngomong. Ya, Kelompok orang itu kami Pak, rakyat Indonesia, yang dengan tegas dan jelas menolak mereka semua berada di atas tanah air Indonesia. Dan kami rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan di atas tanah air ini. Ingat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mereka bukan orang Indonesia. Ingat itu. Aki-aki yang barusan ngomong tuh siapa sih? Bacotnya ya ampun, kelihatan banget ya ngejar jabatan. Udah tua masih gila jabatan, gila hormat, ya Allah Akbar. Kalau begitu, kalau udah dikasih statement kayak gitu, mari kita rame-rame berkunjung ke rumah aki-aki yang tadi ya. Kita numpang makan, numpang minum, dan semua fasilitas yang disebutkan aki-aki tadi, oke? Kalau kita ditanya mau pulang gak? Ya gak mau lah. Ada wifi, ada air mineral, ada minuman segala macam fasilitas yang tadi disebutkan di depan tuh sama aki-aki. Kejar jabatan yang akan menderita tuh kami dan anak cucu kamu nanti. Jadi hamba jajahan lagi ya, khususnya jajahan Rohingya. Rohingya itu di depan mata kami tuh Israel versi lokal loh, bahaya loh, parasitisme loh. Bapak mau? Bapak sih udah begini nih, udah gak ada. Kita yang menderita. Statementnya diulang lagi deh. Kejar jabatan boleh, tapi jangan mengorbankan pihak lain ya. UNHCR apaan gitu. Aduh, saya pun walaupun gak ngerti politik, tapi ya merasa takut gitu loh. Anak cucu saya nanti kayak gimana? Jadi budak Rohingya. Allahu Akbar. Jadi babu di rumah sendiri. Ngeri. Ya kerja kita yang leyeh-leyeh, mereka tuh Rohingya. Balikin lagi ke bangsa Bangli, ke Bangladesh, itu kan Bangli ya, kaum Bangladesh. Ya Allah, astagfirullahaladzim, takut sumpah. Di mana-mana Rohingya, belum lagi Palestina sama Israel, ada lagi Rohingya. Mari kita bersatu. Aku siap turun ke jalan nih, siap ikut barisan untuk mengusir Rohingya. Pakai hit tuh untuk pestisida mereka kalau mereka kasar sama kita, oke? Kalau gue kerja di imigrasi, gue nggak banyak mikir, gue langsung deportasi tuh mereka orang, apalagi nggak ada status, cuman karena modal nekat dia datang ke sini. Nggak banyak mikir gue langsung deportasi. Hah? Sekelompok orang? Iya, sekarang ini masih beberapa orang yang protes di media sosial. Tapi nanti kalau tidak ada tindakan dari pemerintah untuk mengusir Rohingya, bahkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan mengusirnya. Jadi jangan dibilang sekelompok orang. Jadi kamu itu siapa? Ya kami ini masyarakat Indonesia. Nenek moyang kami yang dulunya yang berjuang memerdekakan Indonesia ini, bukan rakyat, bukan warga Rohingya. Dengar itu, di sana aja dia didengarnya, sana aja dia dibuang, apalagi di sini. Ini bukan tempat penampungan ya, ingat itu. Pak Usman Hamid yang terhormat, oke, nggak usah pakai ngomong embel-embel tentang solidaritas, ya Indonesia berjiwa ini ya, perdamaian, cinta perdamaian atau teman, nggak usah pakai embel-embel kayak gitu. Kita sebagai warga Indonesia udah menolak Rohingya datang sini, udah menolak, ya. Jadi kalau misalnya ilustrasinya Bapak Usman, kalau untuk Rohingya datang ke sini, ini ilustrasinya ya, oke? Ilustrasinya yang Bapak inginkan, Rohingya datang, kita Indonesia welcome. Oh iya, selamat datang Rohingya, selamat datang kembali, oke? Oh, apa? Di Myanmar udah ini ya, diusir ya atau gimana ya? Oh silakan, ini ada tempat yang bagus, Anda dapat gini bla 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 segala macam, udah. Rohingya hidup di Indonesia bertahun-tahun. Oke, udah bertahun-tahun dia hidup di Indonesia, udah beranak pinak, udah makin banyak, hampir penduduknya itu sama seperti Indonesia. Nah tiba-tiba aja dia serentak, saya mau ini dengan jumlah yang sama, ya. Pemberontakan ada, peperangan pun terjadi, ya. Rohingya perang sama Indonesia. Kembali lagi tuh tahun 1945, kita nyari kemerdekaan. Nah, muncullah pertumpahan darah. Pernah mikir nggak Pak Usman? Pernah mikir nggak kayak gitu? Anda ngomong kayak gitu ya, juga memunculkan peperangan, ya. Anda ngomong kayak gitu ya, juga memunculkan peperangan juga gitu loh. Udah tahu Rohingya itu attitude-nya kayak gitu. Ya, jangan sampai dia beranak pinak di sini, ya beradaptasi di sini, ya berkembang biak di sini, gitu loh. Kalau udah sampai kayak gitu ya,
muncul lagi peperangan lagi, ya, pertumpahan darah ya datang lagi, ya, nggak kasihan. Kita aja udah nggak sejahtera, mau nambah lagi orang-orang yang kayak gitu lagi, udah ya. Oh, gini deh untuk orang-orang yang pejabat yang ya gimana kasarannya kayak gini, tolong dicari lagi deh orang-orang kayak gini, udah kayak aduh otaknya kosong deh.